Ya, segera dikerjakan Mbak Minsi. Ya, 8 soal aja kok. Itu kalau kemarin ngikutin kelas saya terus, insya Allah bisa ngerjakan semua. Ya, rencana dikumpulkan awal Agustus saat pertemuan. Belum buka. Saat pertemuan di KDI, saat tatap muka. Jadi, ya itu gampang Mbak, yang nomor 1 itu ABCD itu sama semua. Mirip-mirip. Biar fase. Jadi saya, matematika itu kan kebiasaan. Kalau nggak biasa ngerjakan soal juga nggak bisa hafalan kan, gitu. Jadi jangan khawatir masalah bener enggaknya, pasti saya bahas. Kalau ada yang nggak bisa ditanyakan, tapi jangan tanya jawabannya ya. Kalau sudah ngerjakan, kayak Mbak siapa kemarin ya, Mbak Lili atau siapa kemarin, saya lupa, sudah mengirimkan jawabannya. Itu. Kalau sudah mengirimkan jawabannya, nanti bisa saya kirim balik kunci jawabannya atau sama penjelasannya gitu. Kalau belum ngirim jawabannya ya enggak saya kasih kunci jawabannya. Benar-benar matematika yang diperlukan sering mengerjakan soal. Enggak perlu teori, karena ujiannya juga enggak ada teorinya matematika. Kerjakan soal semua. Enggak usah hafalan. Bapak Toxful ini bisa aja. Waduh, oke. Mau nonton ini. Nonton apa Mbak? Ya wes enggak apa-apa, 5 orang. Private class. Ya, selamat malam semuanya. Kali ini saya akan melanjutkan materi integral ya. Materi integral. Insya Allah ini materi integral yang terakhir. Itu jadi untuk bab integral ini pertemuan terakhir. Jadi mohon diperhatikan dengan seksama, dan materi hari ini kayaknya agak banyak. Jadi harus konsentrasi penuh. Sebenarnya saya juga eman kalau yang datang cuma 5, tapi mau gimana lagi. Gitu. Oke. Nah, jadi hari ini kita mulai dengan sifat-sifat integral yang tertentu. Ini ada di buku. Kemarin sudah download bukunya enggak? Saya sudah upload di Facebook, di grup. Gitu. Sebenarnya ini semua dari buku, cuman saya rangkum biar gampang. Duh, kok nggak di-download ini, gimana Mbak? Ya, sudah saya upload semua. Belum dibuka. Kalau saran saya Mbak, di print aja enggak apa-apa kok itu. Di print 1 halaman 1 lembar 2 halaman bolak-balik, jadi 1 lembar 4 halaman. Itu kalau di print nggak banyak kok. 1 bab itu paling cuman sekitar 8 lembar. Wah, di print-printan Mbak, kalau ada. Gitu. Saya juga nggak tahu mbak-mbaknya dikasih diktat apa sama pengurus KPJ, cuman yang saya pakai bukunya itu yang kemarin saya upload. Gitu. Ya nanti kalau memang mbak-mbaknya butuh saya printkan sebelum ke KDI, kalau memang ada jadwalnya nanti saya printkan dulu aja. Nanti bisa request ke saya. 1 lembar 4 halaman, murah kok. Gampang lah. Jadi nanti bisa dibaca di buku ya. Oke, kita mulai untuk sifat-sifat integral tertentu. Nah, yang pertama ini untuk integral yang punya batas Mbak ya. Integral yang punya batas A dan B. Minggu lalu kan sudah saya terangkan mengenai integral yang dengan batasan tertentu. Sebenarnya ini juga dibahas pada minggu pertama, dimana kalau ada konstanta C,
konstanta C di sini di depan fungsi itu bisa dikeluarkan, jadi nggak perlu ikut diintegralkan. Nah ini kan C-nya dikeluarkan dari integral, jadi yang diintegralkan cuman ini aja, fungsinya aja. Ini di minggu pertama juga sudah ada saya terangkan. Itu benar-benar bukan dihilangkan Mbak, dipisahkan, nanti dikalikan. Jadi kita keluarkan dulu biar nggak ribetin. Yang diintegralkan cuman fungsinya aja, nanti C-nya dikali. Gampang kan ini? Oke, untuk yang kedua, sifat integral yang dijumlahkan, ada dua fungsi yang saling dijumlahkan di sini. Nah, kalau dijumlahkan gini mungkin mbak-mbaknya merasa, wah kok susah ya, kok panjang ya. Nah, ini bisa dipisah satu-satu, kita integralkan secara terpisah. Jadi kita integralkan yang fx dulu, baru kita integralkan yang gx atau persamaan yang kedua. Jadi persamaan, kalau ada dua fungsi yang dijumlahkan kemudian diintegralkan di sini, ini bisa kita pisah. Jadi kita integralkan fungsi yang pertama ditambah integral dari fungsi yang kedua. Ini juga sudah dibahas kemarin, gampang kan? Untuk yang ketiga, jika ada dua fungsi, fungsinya ini sama Mbak, sama-sama fx. Cuman batasnya yang berbeda. Minggu lalu kan sudah ada integral yang dengan batas. Batas atas dan batas bawah, masih ingat kan Mbak? Namanya integral tertentu di minggu lalu. Nah, ini kita lihat batasnya. Untuk yang pertama, batasnya adalah dari A sampai dengan C. Ini bacanya gini kan. Jadi integral dari fungsi fx dx dengan batas dari A, batas bawahnya A, batas atasnya C, dijumlah, ditambahkan dengan integral dari fx dx. Fungsinya sama, cuman batasnya di sini berbeda. Dia dari C ke B. Nah, ini bisa kita gabung menjadi integral fx dx dengan batas A sampai B. Nah, jadi kalau dari A sampai C ditambah C sampai B, maka bisa langsung dijumlahkan dari A sampai B. Gitu. Dengan A, B, dengan syaratnya A lebih kecil C lebih kecil B, dengan A, B, dan C adalah bilangan real. Ini sebenarnya nggak usah diperhatikan, nggak masalah. Karena biasanya di soal pasti yang namanya syarat ini sudah terpenuhi. Syarat A lebih kecil A lebih kecil C lebih kecil B dengan A, B, C bilangan real, ini di soal pasti sudah terpenuhi, jadi nggak usah diperhatikan. Gitu. Ini saya shortcut aja. Jadi saya ulangi lagi, kalau ada integral fx dx dengan batas A hingga C ditambah batas integral dari fungsi fx dx dari C ke B, ini bisa kita langsung dari A ke B. Paham ya? Oke, yang keempat, integral fx dx dengan batas bawah A ke B, kalau batasnya kita balik, misal mbaknya salah naruh batas atas dan batas bawah, jadi kebalik A, jadi dari B ke A, maka hasilnya itu negatifnya mbak. Misal di sini hasilnya adalah min 5, maka di sini hasilnya adalah 5. Gitu. Kalau batasnya kebalik, pasti hasilnya adalah negatif dari hasil sebenarnya. Jadi kalau dari A ke B dibalik, jadi dari B ke A, maka hasilnya adalah negatif. Dan yang kelima adalah integral fx dx dengan batas A hingga B sama dengan integral ft dt. Jadi fungsinya diganti ft dt. Sebenarnya ini juga jarang keluar soal tipe-tipe seperti ini. Itu yang banyak keluar ini yang C dan D. Biasanya yang keluar satu soal sendiri itu yang C atau yang D. Tuh, ini nggak perlu dihafalkan mbak. Sebenarnya kalau kita sudah sering latihan soal ini pasti di luar kepala. Gitu. Jadi ini cuma kebiasaan menteorikan. Gitu aja. Nggak usah dihafalkan. Oke, kita lanjut. Oh. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Nah, saya kasih contoh ya, biar sedikit paham. Untuk yang C, saya kasih contoh yang C. Yang A sama B kan
Sudah ada kemarin di minggu pertama dan minggu kedua. Saya kasih contoh yang C. Waalaikumsalam Mbak Endang. Ya, alhamdulillah bisa hadir Mbak. Oke, saya kasih contoh yang C. Misal ada soal, yang C ingat-ingat lagi ya Mbak, soalnya seperti ini. Jadi kalau dari batas A ke C ditambah dari C ke B, maka bisa dari A ke B langsung. Saya kasih contoh. Ada integral. Ini 3 Mbak ya. 3 X kuadrat min setengah seper X kuadrat. Ini di buku ada, tapi berhubung belum dibuka bukunya, maka saya tuliskan di sini. Nah, kalau ada soal seperti ini Mbak, ini soal yang tipe C ya. Soal tipe C. Min seper X kuadrat dx. Nah, kita lihat di sini. Fungsi di sini ini kan sama ya. X kuadrat min seper X kuadrat dx ditambah fungsinya sama. Cuman yang berbeda adalah batasnya. Yang pertama, ini batasnya dari 1 ke 3. Ditambahkan dengan fungsi yang sama dengan batas 3 ke 5. Nah, kita lihat di sini tadi. Kalau ada batas dari A ke C dan C ke B, maka kita bisa potong langsung dengan dari batas A ke batas B. Ini kan Mbak? Nah, jadi dengan soal seperti ini, maka ini bisa saya tulis seperti 1 ke 5. Dengan fungsi yang sama, X kuadrat min seper X kuadrat dx. Ini sama hasilnya Mbak. Itu. Nah, kemarin kan sudah saya bahas ya bagaimana cara menyelesaikan soal dengan batas seperti ini. Itu. Waalaikumsalam Mbak Amini, selamat datang, selamat bergabung. Jadi nggak usah saya ulangi lagi ya, biar mempersingkat waktu. Atau perlu saya selesaikan? Gampang kok ini. Oke ya, jadi diingatkan lagi bahwa kalau ada penjumlahan suatu fungsi, oke, saya review. Kalau ada penjumlahan dua fungsi yang sama dengan batas yang berurutan, ini batasnya bersambung Mbak ibaratnya. Jadi dari 1 ke 3 ditambah dari batas 3 ke 5, ini kan bersambung kan, dari 1 ke 3, 3 ke 5. Dengan fungsi yang sama, maka saya bisa tuliskan dari batas bawahnya 1 ke 5. Kita potong langsung dari 1 ke 5. Seperti ini. Nah, ini hasilnya adalah, kalau di review, maka ini kurung kotak gini. Kalau dituliskan Mbak, nah ini kan X kuadrat. X kuadrat kalau diintegralkan maka sepertiga X pangkat 3 ditambahkan seper X kuadrat. Ini kalau diintegralkan maka menjadi seper X. PR-nya nomor 4 saya bingung Pak. Oh ya, nggak apa-apa, nantilah saya bahas di luar materi ini Mbak ya. Dengan batas 5, 1. Nah, maka ini X-nya, 5-nya ini dikurangi 1. Jadi, saya geser ke kiri Mbak ya, biar gak cukup ini papannya. Sama dengan
Boleh Mbak Riri, silakan tanya. Oke, saya ulangi lagi. Ini kita bahas soal yang C ya Mbak ya. Jadi kalau ada suatu soalnya bentuknya seperti ini Mbak. Jadi dari integral dari fungsi f(x) dx dengan batas bawah a dan batas atas c ditambah integral f(x) dx batas bawah c, batas atasnya b. Bacanya dari c hingga b. Nah, ini kan batas atas dari fungsi yang pertama ini sama dengan batas bawah dari fungsi yang kedua ini. Maka saya bisa potong, Mbak. Ini sama dengan kalau saya nulis dari A ke B langsung. Dari A ke B langsung. Benar. Jadi, kalau ngitung satu-satu kan lama nih. Padahal ini fungsinya sama. Fungsinya f(x) dx. Ini juga f(x) dx. Persamaannya sama, Mbak. Gitu. Jadi, biar mempersingkat, sebenarnya kalau dihitung satu-satu juga sama. Ini diintegralkan dengan batas ini ditambah integral dengan batas ini dijumlahkan. Ini hasilnya sama dengan saya tulis langsung seperti ini. Cuman biar mempersingkat waktu, ini hasilnya sama. Nah, contohnya kan ini tadi. Saya kasih contoh soal ini. Persamaannya adalah x kuadrat min 1/x kuadrat dx. Batasnya 1 sampai 3. Ditambahkan dengan batas 3 sampai 5. Begitu dengan catatan persamaan. Benar, catatannya persamaannya harus sama. Persamaannya harus sama. Dan syarat yang lain adalah ini, Mbak. Batas atas di sini ini harus sama dengan batas bawah di sini. Kalau batas atasnya ini 3 dan ini ternyata 4, bukan 3, maka nggak bisa dengan cara seperti ini. Maka harus diintegral satu per satu. Seperti itu. Jabarkan. Benar. Kalau mau jabarkan satu-satu juga boleh. Sama aja kok hasilnya. Lebih senang yang mana, lebih cepat yang mana tergantung bapaknya. Nah, ini kan tinggal gini, sepertiga. Enggak, kalau harus beda. Iya, benar. Kalau beda harus dijabarkan. Nah, ini kan X-nya saya ganti 5, Mbak ya. Yang pertama kan 5. Jadi 5. Ini 5. Ini 5 pangkat 3 ditambah 1/5. Pak, kok 5? Kok jadi 5 dan 1? Oh. Ya, jadi ini saya mempersingkat. Kalau ini Mbak. Ya. Tadi sudah tanyakan Mbak Riri, sudah dijawab. Nah, ini dikurangi Mbak ya. Dari 1/3. Sebentar Pak, saya selesaikan ini dulu ya. Nanti pas review bisa gabung lagi. Sebentar. Ini hasilnya 48/15. Oke. Saya review sekali lagi untuk soal yang tipe C. Jadi, kalau ada soal seperti ini, seperti ini, integral dari suatu persamaan dengan batas bawah 1 hingga 3 ditambahkan integral dari persamaan ini dengan batas bawah 3 hingga 5, maka saya bisa mempersingkat penjabaran ini menjadi integral dari batas bawahnya 1 hingga 5. Ini dikarenakan persamaannya sama, syarat yang pertama, persamaannya sama, dan batas bawah dan batas atasnya ini bersambung, Mbak, alias sama. Ini kan 1 sampai 3, dilanjut 3 sampai 5. Maka bisa saya tulis 1 sampai 5 gitu. Nah, kalau misal ini saya tulis ini 2 hingga 3 ditambah 3 hingga 6 misalnya.
maka di sini ini 6 ya, misal ini 6. Maka di sini saya tulis 2 hingga 6. Oke. Saya hapus Mbak ya. Oke. Nah, kemudian kalau sudah dapat ini kan tinggal menjabarkan. Kalau ada batas atas dan batas bawah, maka penjabarannya adalah ini tak integralkan Mbak, X kuadrat. Gini. X kuadrat kalau diintegralkan kan hasilnya bisa tuding bebannya, jadi bingung lagi di mana. Masa nggak ada kursornya? Oh, sebentar. Ya, saya ganti-ganti soalnya. Oke, saya lanjut ya. Ini saya ingin integralkan. Jadi, kalau ada X kuadrat, saya integralkan menjadi sepertiga X pangkat 3. Sedangkan min seper X kuadrat, ini integralnya adalah seper X. Ya, ini diintegralkan aja penjumlahan biasa. Kalau ada batas atas dan batas bawah, ini yang batas atas ini dimasukkan ke persamaan ini, dikurangin, batas bawah dimasukkan ke sini. Ini batas bawahnya, ini batas atas. 5 kan? Ini 1. Nah, hasil akhirnya ya tinggal dijumlahkan aja. Ini kan tinggal hitung-hitungan biasa toh Mbak, tidak ada apa-apanya. 5 pangkat 3 dikali 1/3 ditambah 1/5. Ini 1 pangkat 3, 1 dikali 1/3 ditambah 1. Maka hasilnya ini. Yang tidak paham yang mana Mbak? Kalau ini kan tidak usah dijabarkan ini Mbak, ini sudah jelas. Tinggal hitung-hitungan. Paham ya? Saya lanjut ya. Materinya masih banyak ini. Oke, ada yang ditanyakan? Enggak ya? Yang biasanya keluar enggak dimakan Pak, jadi enggak habis materinya. Oh, ya. Yang sering kita gunakan biasanya untuk yang C ini, yang paling sering. Jadi kalau saya katakan yang paling sering digunakan pada saat hitung-hitungan itu yang C. Yang C ini. Yang lain itu sedikit-sedikit. Jadi ini itu alat bantu kita untuk menghitung soal. Gitu. Jadi tidak usah dihafalkan. Kalau sudah tahu, oh ini sifatnya seperti ini. Nanti pasti kalau di dalam soal sudah nggak kerasa ini. Rumus ini sudah di luar kepala gitu. Jadi tidak perlu dihafalkan teman-teman. Yang penting sering ngerjakan soal aja Mbak. Oke. Nah sekarang untuk materi yang baru, subbab yang baru, yaitu pengintegralan dengan substitusi. Ini rada ribet, tapi coba dipahami baik-baik. Gampang sebenarnya. Nah, beberapa bentuk integral yang rumit dapat dikerjakan secara sederhana dengan melakukan substitusi tertentu ke dalam fungsi yang diintegralkan tersebut. Di antara bentuk integral yang dapat dikerjakan dengan substitusi adalah bentuk integral fx pangkat n dan turunan dfx. Nah, gini. Kalau kemarin-kemarin bentuk persamaan yang kita gunakan itu soal yang kita gunakan adalah integral x pangkat n dx. Pasti belakangnya dx ya Mbak ya. Pasti dx. Habis integral persamaan apa pasti belakangnya dx. Nah, bentuk ini telah kita pelajari sebelumnya. Bagaimana jika variabelnya diganti dengan sebuah fungsi? Jadi x ini kita ganti fungsi, dx ini juga kita ganti dengan fungsi.
Misalnya fx. Bentuk ini akan menjadi, nah, ini x-nya saya ganti fungsi x, dan dx di sini juga x-nya saya ganti dengan fungsi dfx. Untuk menyelesaikan suatu integral yang dapat disederhanakan menjadi bentuk seperti ini, dapat dilakukan substitusi u sama dengan fx dengan substitusi u sama dengan fx, maka rumusnya adalah seperti ini. Kalau lihat rumusnya ribet nggak, Pak? Ribet ya? Nah, ini kalau ada integral dari fungsi fx pangkat n dfx sama dengan integral u pangkat n du sama dengan kayaknya saya juga pusing ini kalau lihat ini. Nah, tapi nggak usah pusing, Mbak. Kita lihat contohnya aja. Ya, rumusnya nggak usah dihafalkan, karena nggak akan keluar hafalan rumus, tapi dipahami biar bisa ngerjakan soal. Nah, ini contohnya. Carilah hasil integral. Ini contoh ya, integral dari, ini soal 2x min 7 dikali x kuadrat min 7x plus 12 pangkat 6 dx. Wah, soalnya kok panjang banget ini. Ini gimana nyelesaikannya ini? Ternyata, Mbak, soalnya ini itu sederhana. Kenapa saya katakan sederhana? Karena coba dilihat. Ini penyelesaiannya ya. Bahwa integral dari persamaan dari soal ini kan saya balik. Jadi yang kalau dibolak-balik kan sama aja, Mbak ya, kurungnya. Yang ini saya taruh depannya, ini saya taruh belakang. Cuma dibalik posisinya aja. Jadi nggak masalah. Nah, ternyata 2x min 7 ini adalah turunan dari x kuadrat min 7x plus 12. Ya, Mbak. Jadi kalau x kuadrat min 7x plus 12 diturunkan, hasilnya 2x min 7. X kuadrat jadi 2x, min 7x diturunkan jadi min 7. Benar kan? Bahwa ini ternyata turunannya ini. Oh, ternyata itu turunannya tuh. Jadi dari soal sepanjang ini, ternyata ini adalah turunan dari fungsi depannya, fungsi yang lain. Nah, akhirnya saya substitusikan, Mbak. Saya misalkan. Jadi saya misalkan, saya punya variabel u. Oh, enggak, Mbak. Ini satu rangkaian soal. Jadi, integral 2x min 7 x kuadrat min 7x plus 12 pangkat 6 dx. Ini satu soal. Jadi soalnya adalah ini, carilah integral dari ini. Ini satu rangkaian soal. Tapi kalau kita cermat, ternyata ini 2x min 7 ini kan turunan dari ini ternyata. Nah, ini kalau ada soal panjang gini kita harus cermat. Sudah pusing duluan tapi ternyata ini gampang. Gitu. Jadi kita lihat, oh ini adalah turunan dari ini. Maka kalau turunannya dari ini, kita bisa ganti variabelnya dengan yang lebih gampang. Saya misalkan, Mbak, saya punya variabel u itu x kuadrat min 7x plus 12. Jadi ini saya misalkan menjadi u. Ya toh, ini saya misalkan jadi u. Nah, maka du per dx atau turunan dari u adalah 2x min 7. Ya kan? X kuadrat min 7x plus 12. Kalau saya turunkan, itu jadinya seperti ini. 2x min 7. Nah, maka du, ini kalau du-nya saya pindah, Mbak. Dx-nya saya pindah. Ini kan seperti ini bentuknya. Du per dx kan turunan. Dx-nya saya pindah ke sini. Maka hasilnya kan du sama dengan 2x min 7 dikali dx. Dx-nya saya pindah, maka du sama dengan 2x min 7 dikalikan dx. Seperti ini. Nah, oleh karena itu, kalau saya punya soal seperti ini, integral dari x kuadrat min 7x plus 12 pangkat 6 dikali 2x min 7 dx.
Ini saya misalkan yang ini saya misalkan menjadi U. Dan ini saya misalkan menjadi gini. Ini saya misalkan menjadi U. Ini dx. Saya misalkan menjadi du. Karena ini adalah turunan dari U. Karena 2x min 7 ini turunan dari x kuadrat min 7x plus 12. Ya kan? Ini kan turunannya ternyata ini turunannya ini. Maka saya misalkan integral dari U pangkat 6. Ini saya ganti U pangkat 6. Tetap kan? du. Ini saya ganti du. Maka gampang kan? Kalau U pangkat 6 diintegralkan menjadi 1/7 U pangkat 7. Ini jadi pangkat 7 kan? 1/7 U pangkat 7 plus C. Konstanta. Nah, kita sudah dapat bentuk ini. Maka tinggal kita ganti lagi. U-nya tadi apa sih? U-nya ini. Ya sudah, U-nya kita ganti ini. Dapat ya hasilnya, Mbak. Ini hasilnya. Nah, kalau cara langsungnya ya seperti ini. Ada soal seperti ini, kita langsung ganti. Gitu. Kalau ada soal yang ternyata ada satu bagian persamaan yang itu turunannya dari persamaan yang lain, maka bisa kita misalkan dengan cara seperti ini. Langsung kita ganti U, turunannya kita ganti du. Jadi seperti ini. Hasilnya gini. Loh, cepat kan? Cepat kan hasilnya? Nah, padahal soalnya rumit loh. Itu jadi harus cermat. Kalau lihat soal panjang itu pasti ada maksud di balik pembuat soal. Gitu. Kalau ada lihat soal, oh kok panjang banget ini. Biasanya keluar ini, Mbak, seperti ini. Kalau ada soal panjang banget ini, integral kok panjang banget ini. Nah, itu pasti ada maksudnya. Biasanya adalah seperti ini. Disubstitusi. Ya, banyak yang orang mudeng pasti. Oke, enggak apa-apa. Ini diterima dulu aja, Mbak. Gitu. Nanti saya kasih minggu depan, insya Allah saya kasih kelas buat bahas-bahas soal. Jadi hari ini saya maksimalkan untuk materi aja. Nanti mungkin kalau senggang Mbaknya bisa baca lagi di bukunya, atau ini penjelasannya yang waktu saya upload di YouTube didengarkan lagi. Maksudnya gimana sih ini? Nah, minggu depan kita bahas soal-soal, full soal-soal. Itu ya. Iya, Mbak. Maksudnya minggu depan tuh saya review dari awal soalnya, dari integral yang part pertama. Karena kalau saya bahas materi dan soal pada hari ini, minggu depan pasti lupa. Gitu. Jadi saya maksimalkan minggu depan. Nanti ini ada lanjutannya, Mbak, di part berikutnya. Di slide berapa ya? Slide 5 atau 6. Gitu. Tenang aja. Oke ya, diterima dulu, ditelan dulu, Mbak, ini, Mbak. Oke, saya lanjut dulu. Nah, integral parsial pengayaan. Sebentar, saya tarik. Oh, ini. Oke. Nah, tadi kan sedikit masalah tentang substitusi ya, Mbak ya. Nah, ini mirip-mirip dengan tadi. Sejenis dengan tadi. Namanya integral parsial atau pengayaan. Kalau kita menjumpai soal suatu integral, suatu persamaan ya, integral dengan U dan V adalah fungsi Y, ini nggak usah diperhatikan. Yang sulit dikerjakan intinya tuh kalau diintegralkan tuh kok sulit. Nah,
kita bisa rubah bentuknya menjadi bentuk seperti ini. Integral U dV sama dengan UV min integral V du. Nah, ini apa sih? Kok nggak paham saya? Ya, nggak paham. Nggak apa-apa. Kita lihat soalnya aja. Ini mirip dengan tadi, Mbak. Permisalan. Ada suatu soal, integral X dikalikan akar X min 4 dx. Kira-kira bisa nggak diselesaikan soal ini? Bisa. Tapi gimana? Memulainya seperti apa? Kan bingung tuh. Kalau biasanya kita kan cuman X kuadrat ditambah berapa X ditambah konstanta diintegralkan dx ya belakangnya. Nah, ini sekarang kita menemui suatu bentuk yang aneh, yang ribet. Tapi ternyata ada cara yang gampang untuk menyelesaikannya. Ini kita misalkan U, variabel U itu X. Mana? Ini ada dua, saya pisah Mbak, saya pisah menjadi dua bagian. Jadi saya misalkan U adalah X yang ini, X yang depannya ini, X ini saya misalkan menjadi U. Nah, kalau X sama dengan U, maka turunan dari U adalah dx. Ya, kalau diferensial kan gitu kan, Mbak. Kalau ada D di depannya itu adalah turunannya kan artinya. Itu. Nah, kalau saya misalkan X di depan ini adalah U, maka turunan dari U atau du itu adalah dx. Du sama dengan dx. Nah, coba saya kembali lagi ke tadi. Ya benar, kenapa dipisah Pak? Apa karena dalam angka jadi? Nah, kenapa saya pisah? Karena ini bentuknya susah, Mbak. Karena ada pangkat di dalam kurung. Ini kan jadi gini. X. Sorry. Aduh. Ini karena pertama, ini ada min 4 toh, Mbak. Ya. Kalau kita tahu akar min 4, hasilnya kan imajiner ini bilangnya. Kita nggak tahu kan pertama, akar min 4 itu berapa, imajiner bilangnya. Susah. Selain itu, kalau kita jabarkan ke dalamnya, ini X min 4 pangkat setengah. Nah, kalau yang bentuk kita tahu, biasanya kan X ini cuma satu, Mbak. Nggak ada dua gini. Nggak ada X dikali X. Ya kan? Pasti bentuk yang kita ketahui selama ini, bentuk X itu pasti, misal AX kuadrat ditambah BX plus C. Jadi X ini konstantanya, pangkatnya pasti berbeda. X kuadrat ditambah X pangkat 1 ditambah C. Nah, kalau ini X dikali X. Susah, ini kalau dijabarkan kan jadi, ini kan kalau saya jabarkan, waduh kok saya rotoret ya. Nggak apa-apa, nanti saya pause ya. Ini kalau saya jabarkan kan jadi X pangkat setengah, ya kan, dikurangi 2x min 4 pangkat setengah, berarti berapa? 8 ya. Nah, ini kita lihat bentuknya X aja, Mbak. Ini sudah susah. Ada setengah di sini. Di depannya masih dikali X juga. X dikali X.
Integralnya susah, maka kita permisalkan. Permisalkan seperti tadi ini. Oh, sorry. Kita misalkan U dan dV. Dan ini rumus. Kalau ini harus dihafalkan, Mbak. UV min integral V du. Ini rumus. Nah, jadi saya misalkan U-nya sama dengan X. Dengan demikian du sama dengan dx. Nah, dv-nya tadi kan udv ya, udv. Maka dv-nya adalah yang ini. Ini saya misalkan jadi dv. Gitu. dv-nya ini, sehingga integral dari dv ini saya integralkan. Integral dv adalah integral akar x pangkat min 4 dx min 4. V sama dengan akar x min 4, akar x min 4 kan pangkat setengah ya, dx min 4. Maka V 2/3 kali x min 4 pangkat 3/2. Ternyata dengan memisalkan U dan dV seperti ini memudahkan bentuk integral. Sehingga integral x akar x min 4 dx itu hasilnya adalah dari permisalan U dan dV tadi. Ini kan UdV, sebentar, sorry. UdV, maka U kali V dikurangi integral V dikali du. Maka yang ini U kali V. U-nya tadi kan U-nya X. U dikali dV. dV-nya adalah akar X min 4 dx. U dikali V. X dikali 2/3 X min 4 pangkat 3/2. Dikurangi integral V du. V-nya ini du. Du adalah dx. Kita misalkan menjadi bentuk seperti ini. Nah, pertanyaan kenapa dimisalkan? Itu kalau kita lihat soal seperti ini, ada X dikali X. X-nya dalam kurung pula. Ini kan bentuknya sama dengan ini kan. Nah, ini susah untuk diintegralkan, Mbak. Karena bentuknya tidak standar seperti ini. Tidak X kuadrat ditambah BX plus C, nggak bisa. Ini X-nya kan harus dimasukkan dulu. Ini harus diselesaikan, dijabarkan, kemudian dikalikan X. Seperti itu. Nah, itu bentuknya akan menyelesaikan membutuhkan waktu yang lama. Maka kita misalkan dengan U dan dV. Seperti ini. Triknya gimana? Kok kita tahu ini harus kita misalkan dan ini nggak usah kita misalkan? Minggu depan saya bahas itu, Mbak. Gitu. Insya Allah minggu depan saya sempatkan waktu buat tips and trick ngerjakan soal itu pakai cara yang mana. Gitu, Mbak ya. Oke, kayaknya ini bingung deh. Gak apa-apa, yang ini saya pertanyaannya disimpan dulu. Saya bahas minggu depan. Dapatnya 2/3 cara ngitungnya. Oh, yang mana? dV yang atas. Ini kah? Yang cara pertama. Yang cara pertama. Hasil akhirnya 3/3. Oh, ini. Ya, ini gini, Mbak. Sebentar, saya ambil charger dulu ya. Oke, tadi kan pemisalan U dan dV. dV-nya adalah akar X min 4 dx. Ya kan? Maka kalau saya integralkan,
akar X min 4 ini kan sama dengan pangkat setengah. Ya kan? Pangkat setengah. Nah, kalau setengah ini kan 1 di depannya. Kenapa jadi 2/3? Kalau 1 saya integralkan kan jadi 1 dibagi. Ini kan setengah plus 1 kan? Plus 1 itu berarti berapa? 2/2. 3/2 kan? Jadi sama dengan 2/3/2. Maka hasilnya 2/3. Masih bingung nggak Mbak Riri? Iya, benar diintegralkan. Ini kan 1 tuh Mbak. Sip, oke. Ini harus dihafalkan kalau rumus ini. Permisalan UDV ini harus dihafalkan. Tenang aja, nanti minggu depan insya Allah saya bahas gimana caranya kita harus menentukan ini pakai rumus yang UDV, ini pakai substitusi yang biasa kayak yang tadi. Menentukannya seperti apa gitu. Atau kita jabarkan satu persatu, lebih gampang yang mana. Tenang aja, yang penting ini paham dulu konsep UDV ini. Nah ini kan tinggal hitung biasa ya, yang kalau kita sudah tahu UDV tadi, kita tinggal masukkan rumus ini. UDV sama dengan UV dikurangi integral V du. Nah, tinggal masukkan aja rumus itu. Ini hasilnya. Nah, ternyata dengan permisalan UDV seperti ini memudahkan bentuk integral tersebut. Sebenarnya ini bisa Mbak diselesaikan dijabarkan bisa. Cuman itu ribet nanti pasti. Daripada kelamaan dan berlibet. Hasil yang mana Mbak? Kok hasilnya nggak sama? Yang mana? Atas bawah. Atas dan bawah. Ini masih bagiannya Mbak. Tadi kan rumusnya adalah ini. Saya tuliskan lagi ya. Rumusnya kan integral U dikali dV sama dengan UV dikurangi integral V du. Benar. Bukan. Ini kelanjutannya Mbak. Jadi kalau ada integral gini, ini saya misalkan ini saya misalkan dV. Jadi kalau ada tentukan integral X akar X, nah ini panjang gini, saya misalkan X-nya itu U, ini saya misalkan dV. Nah rumusnya integral U dV tadi itu U kali V dikurangi integral V kali du. U-nya X, du-nya kan pasti dx, turunan dari X kan dx. dV-nya saya misalkan ini, sehingga integral dV saya dapat V ini. Jadi saya sudah punya U, saya punya du, saya punya dV, dan saya punya V. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus ini. Nah ini masukkan rumusnya itu ini. Berarti beda. Enggak, ini yang slide sebelumnya yang mana? Yang ini atau yang ini? Kalau yang ini lebih sederhana. Ini adalah turunan dari ini. Maka tinggal dimisalkan aja. Nggak pakai UDV tadi. Ini lebih gampang. Ini kan parsial kan? Yang parsial. Ini.
rumusnya ini diingat-ingat rumus ini. Kalau yang tadi sebelumnya itu lebih gampang karena itu adalah turunan dari persamaan sebelumnya. Kalau yang ini persamaannya beda, lebih susah. Ini kan X bukan turunan dari ini kan? Bukan. Maka saya misalkan U dan dV. Saya tahu U, saya tahu DU, dV, dan V dimasukkan ke dalam rumus ini. Ini penghitungannya. 4/15, bentar. Ya, 4/15 itu integralnya ini kan 1, 3/2. 2/3 integral. Benar-benar. Ya. Pangkatnya dilihat. Bisa kan Mbak Riri integralkan ini? 1/3/2 plus diintegralkan satu-satu. Yang mana Mbak? Ini sebentar. Ini dan sampai sini itu ini loh Mbak. Jadi setelah saya dapat U, saya tahu DU, saya tahu DV, saya tahu V. Ini kan mencari U, DU, V, dan DV di atas, yang bagian atas ini. Setelah tahu, maka dimasukkan ke sini. Ke dalam rumus ini tadi, yang rumus slide sebelumnya ini. Nih. UDV, integral UDV sama dengan UV min integral VDU. Ini kan rumusnya. Nah, saya masukkan ke rumus ini. Rumusnya kan ada integralnya nih di tengah-tengah nih. 2/3 kan bisa saya keluarkan daripada ngeribetin hitungan, saya keluarkan di sini. Integralnya ini kan 1/3/2 ditambah 1. Berarti 5/2. 2/5 kan? 2/5. Ini kan 2/5. 2/5 dikalikan 2/3. Maka 4/15. Gitu Mbak. Memang ini agak ribet. Tapi insya Allah kalau sudah sering latihan soal, pasti terasa gampang. Karena ini cuma permisalan. Nggak panjang. Caranya cuma segini aja. Oke, saya lanjut ya. Nah, kalau ini adalah permisalan, maka sekarang adalah tentang penggunaan integralnya itu sendiri. Ini bab F ini adalah bab integral yang saya katakan paling banyak keluar. Jadi saya pastikan ada satu soal paling enggak ada 1 atau 2 soal yang tipenya seperti F ini di ujian nasional. Gitu penggunaan integral ini. Ini adalah kelanjutan dari pertemuan kedua kemarin. Kita kan sudah membahas tentang batas atas dan batas bawah. Ini kan gambar seperti ini kan. Integral dari fx dx, batas atasnya b, batas bawahnya a. Yang tadi kan sudah saya review sedikit. Fx, b, a, maka dimasukkan salah satu dikurangin. Hasilnya adalah fb fungsi b dikurangi fungsi a. Di depan telah dibuktikan bahwa luas daerah sumbu X yang dibatasi kurva y fx, sumbu X, garis X sama dengan A, dan garis X sama dengan B. Luas daerah ini dapat ditentukan dengan rumus seperti ini. Ya kan, ini sudah kita bahas tadi. Nah, kita lihat. Ini contoh yang lain aja. Nah, suatu contoh.
suatu daerah dibatasi oleh kurva Y, ada suatu persamaan Y sama dengan 4x min x kuadrat, x sama dengan 1, x sama dengan 3, dan sumbu x. Lukislah kurva tersebut dan arsir daerah yang dimaksud. Kalau ada persamaan kuadrat seperti ini, kurvanya pasti bentuknya parabola. Sudah diajarkan kan, Mbak? Kalau disuruh gambar gitu misal suruh gambarkan manakah gambar dari bentuk persamaan ini. Kalau Mbaknya lihat ada persamaan x-nya kuadrat, paling tinggi pangkatnya adalah 2, kuadrat seperti ini, maka bentuknya pasti parabola. Entah parabolanya ada bawah, seperti ini, atau parabolanya ada atas, seperti ini. Itu tergantung dari ini, min atau plus. Kalau parabolanya, kalau x kuadratnya ini itu negatif, maka hadapnya ke bawah. Kalau ini adalah positif, misal 4x plus x kuadrat, maka hadapnya ke atas, seperti ini. Tapi nggak penting, nggak akan keluar disuruh milih gambar. Yang keluar adalah hitunglah luas daerah itu. Nah, kalau di ujian nasional pasti seperti ini. Suatu daerah dibatasi oleh kurva ini x sama dengan sekian, x sama dengan sekian, dan sumbu x. Hitunglah luas daerah itu. Soalnya adalah seperti itu. Dengan menggambarkan grafik kurva dan garis besar. Nah, ini gambarnya seperti ini. Penting untuk mengetahui cara menggambar, tapi tidak akan keluar di ujian nasional biasanya. Yang B kan, hitunglah luas daerah itu. Nah, luasnya dapat ditentukan dengan mengintegralkan. Ini sudah kita bahas ya, Mbak ya. Y sama dengan 4x min x kuadrat dengan batas-batas integralnya. Mulai dari x sama dengan 1 sampai x sama dengan 3. Jadi dibatasin parabola ini, garis sumbu x sama dengan 1 dan x sama dengan 3. Jadi luas daerah ini tuh berapa sih? Adalah integral dari persamaan itu sendiri, 4x min x kuadrat dx dari 1 hingga 3, sesuai dengan soal dari 1 hingga 3. Nah, ini saya katakan lagi ya, jangan sampai terbalik batas atas dan batas bawah. Kalau batas atas dan batas bawah terbalik, maka hasilnya negatif atau kebalikan dari hasil sebenarnya. 4x min x kuadrat diintegralkan. Hasilnya adalah 4x diintegralkan jadi 2x kuadrat, min x kuadrat diintegralkan menjadi min sepertiga x pangkat 3, dengan batas 3 dan 1. Maka 3-nya saya masukkan, dikurangin 1-nya saya masukkan. Ya kan, seperti yang tadi. 3-nya saya masukkan, dikurangi 1-nya saya masukkan. Hasilnya adalah 7/1/3. Satuan luas. Seperti ini. Gampang ya ini. Nggak ada yang tanyakan kan? Selanjut ya. Sip, karena sudah dibahas. Nah, ini yang agak ribet. Iya, kalau persamaannya cuma gitu, Pak. Nah, kalau persamaannya gini gimana? Kalau grafiknya gini, cuman gini aja, gampang hitungnya kayak ini. Nah, tapi kalau ini ribetnya apa? Ribetnya adalah satu luasan itu di atas sumbu x dan satunya di bawah sumbu x. Jadi ini sumbu x kan, satunya di bawah, satunya di atas. Kalau yang ini kan, kalau yang ini dan sebelum-sebelumnya itu pasti luasannya di atas sumbu x. Nggak ada yang di bawah sumbu x kan? Nggak ada di sini. Pasti di sini. Nah, caranya tinggal seperti ini aja. Yang bingung adalah, yang repot adalah saat satunya di atas, satunya di bawah. Untuk menentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva ini, sumbu x, garis x sama dengan A dan x sama dengan B, maka caranya adalah ini, luasan ini adalah integral min. Min ini kenapa? Karena A dan C-nya saya balik. Gitu. Kenapa saya balik? Kalau kita lihat, ini titik pusatnya itu di sini. Titik pusatnya ada di sini. Kalau daerah itu di atas, kalau daerah luas yang kita cari itu di atas dari sumbu x, maka itu batasnya, batas bawah dan batas atas itu normal. Artinya batas bawahnya C,
batas bawahnya C, batas atasnya B. Batas bawahnya C, batas atasnya B. Tetapi jika daerah yang kita cari itu di bawah sumbu X, seperti ini, maka batas bawahnya itu C. Jadi jalannya ke kiri, Mbak ya. Kalau yang ini ke kanan, batas bawahnya C, batas atasnya B. Kiri ke kanan. Kalau luasnya di bawah, maka batas bawahnya itu C. Batas atasnya A. Jadi dari kanan ke kiri. Kenapa ini negatif? Karena hasilnya saya balik. Coba lihat yang ini, rumus yang ini. Ini yang normal rumusnya. Luas sama dengan dari C ke A ditambah dari C ke B. C ke A ditambah dari C ke B. Tapi kalau pengen mbaknya dari A ke C ditambah dari C ke B, dari A ke C ditambah C ke B, ini ada minus di sini. Karena hasilnya dibalik. Ini A ke C, ini C ke A. Maka hasilnya adalah negatifnya. Contohnya gimana? Contohnya ini. Tentukan luas daerah yang diarsir pada gambar berikut. Ada sebuah gambar seperti ini. Karena L2 ini dibaca, karena L2. Jadi L1 yang dicari itu L1 dan L2. Satunya di atas sumbu X, satunya di bawah sumbu X. Ini yang repot. Maka harus dipisah. Ada dua penjumlahan integral, Mbak ya. Nanti kan, ada dua kan? Ini ada dua kan? Satu yang bawah, satunya yang atas. Satunya yang bawah ini, satunya yang atas ini. Ini bawah, ini atas. Jadi nggak bisa langsung digandeng kayak tadi. Yang tadi kan semuanya di atas. Jadi langsung dari batas bawah ke batas atas. Nah, karena ini dipisah oleh sumbu X, maka harus diintegralkan satu-satu. Papannya nggak kelihatan. Ya, ada di modul. Ini saya ambil dari modul Mbak Dery, tenang aja. Wah, sayang sekali. Mungkin di YouTube nanti kelihatan ya, di YouTube. Oke. Nah, kalau ada soal kita cari L1 dan L2 seperti ini, karena L2 terletak di bawah sumbu X, bernilai negatif, maka L2 diberi tanda negatif agar menjadi positif. Oleh karena itu, luas yang dicari adalah luasnya adalah L1 ditambah negatif L2. Kenapa saya kasih negatif? Karena L2 itu di bawah sumbu X. Itu karena di bawah sumbu X, maka saya kasih negatif di sini. Nah, kalau ditambah plus minus di sini kan jadinya minus tuh, Mbak. Ya kan? Nah, jadi L1 min L2. Ini yang L1. L1 ini dibatasin oleh garis dengan persamaan Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 4. Ini sama, semuanya dibatasin oleh sumber garis ini dan sumbu X. Cuman batasnya yang berbeda. Dari 0 ke 1, dari 0 ke 1. Normal ya, dari 0 ke 1. Dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena ini di bawah sumbu X. Dikurangi dari 1 ke 4. Nah, kalau tadi kan aturannya kalau di bawah sumbu X bacanya dari kanan ke kiri. Jadi batas bawahnya 4 ke 1. Karena saya pengen nulisnya dari 1 ke 4, maka harus dikasih tanda negatif. Dari 1 ke 4. Nah, ini bisa saya tulis menjadi, bisa saya tulis integral dari 4 ke 1. Dengan persamaan ini. Dengan persamaannya ya ini. Jadi nggak pakai negatif. Ini positif, 4 ke 1. Karena saya pengen nulis 1 ke 4, maka harus saya kasih tanda negatif di sini. Oke. Nah, ini bisa kita lihat kan di baris berikutnya. Dari 4 ke 1. 4 ke 1. Ini min 1 ke 4. Diintegralkan, X kuadrat integralnya sepertiga X pangkat 3.
dikurangi 5/2 X kuadrat. Ini diintegralkan. Hasilnya ini integral hasilnya ini. Nah, kalau ada batas bawah, batas atas dan batas bawah dimasukkan kan, Mbak? Ini 1 dimasukkan di sini, terus kemudian 0 dimasukkan sini, 1 dimasukkan. Kalau 0 dimasukkan semuanya pasti jadi 0. Ya kan, kalau 0 dimasukkan, maka semuanya pasti jadi 0. Ya, saya tulis 0 aja. Itu. Ditambah batas atasnya 1 saya masukkan, 4-nya saya masukkan di sini. Ini sama kayak yang tadi ya. Persis. Nah, ini tinggal perkalian biasa, penjumlahan biasa. Maka hasilnya 6/3. Gitu. Ada yang tanyakan? Dipahami pelan-pelan. Kok tidak ada suaranya? Oh, ada kan suaranya? Mungkin Mbak Koti sinyalnya kurang bagus. Oke ya. Sip kan ini. Saya next berikutnya. Nah, jadi yang pertama tadi ada kurva, dibatasin sumbu X. Dan ada batas A dan B. Semuanya di atas. Gampang kan ngitungnya. Yang kedua tadi sama, cuman yang satu di atas sumbu X, yang satu di bawahnya sumbu X. Jadi tinggal dikasih negatif, tanda negatif. Nah, yang ketiga ini kok di modul 7 1/3 Pak, bukan 6. Modul 7 itu modul mana, Mbak ya? Oh, kalau di modul 7 1/3. Ini 7 1/3. Kalau ya. Kalau masalah hasil akhirnya nanti saya cek lagi deh. Sebenarnya enggak masalah untuk hasil akhir, yang penting caranya tahu kan, Mbak. Hasil akhir ini kan tinggal perkalian aja. Yang penting dari soal ini, dari soal tentukan luas daerah yang diarsir, kemudian tentukan batas bawah dan atas sampai persamaan ini, kemudian dapat persamaan seperti ini, dimasukkan satu persatu. Sudah tahu caranya enggak masalah. Nanti tinggal ketelitian menghitung aja. Kalau saya gitu sih. Jadi buat tugas-tugas yang kemarin juga, yang penting tahu caranya. Kalau hasil akhirnya doang yang salah, nggak apa-apa. Mungkin lagi ngantuk ngerjakannya atau lagi disambi apa, nggak masalah. Nanti kita benarkan satu persatu. Sip. Yang penting tahu caranya. Oke. Nah, berarti punya saya salah, Pak. Nah, masalah. Nggak usah mikirkan salah benar. Yang penting tahu caranya. Target kita UNAS. Oke, yang ketiga ini sama. Kata Bu Ika bisa meledak. Yang meledak awalnya. Santai. Yang penting tahu caranya kalau sama saya. Hasil akhir mungkin lagi capek. No problem. Oke, lanjut ya. Yang ketiga ini, kalau tadi kan ada satu kurva, dibatasin sumbu X, dibatasin garis X sama dengan A, X sama dengan B. Nah, yang ketiga ini dibatasin dua kurva. Aduh, mau selesai kelasnya. 5 menit lagi, oke. Dibatasin oleh dua kurva, jadi kurva pertama dan kurva kedua. Rumusnya adalah, nah ini sudah saya singkat, rumusnya di sini. Jadi rumusnya ini tadi, ya tinggal batas A sama dengan B dimasukkan.
yang atas ya, fx, y sama dengan fx, yang bawah y sama dengan gx. Yang atas dikurangi yang bawah. Fungsi yang atas dikurangi fungsi yang bawah. Dengan batasnya sama ini, A sama dengan sampai B. Gampang kan yang ini? Oh, ini lebih gampang. Waalaikumsalam, Mbak Dinda. Oke, kalau tinggal 5 menit. Nitip absen, Mbak, gak apa-apa, Mbak. Contoh soalnya gimana untuk yang ketiga? Langsung contoh soal. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva y sama dengan x kuadrat min 2x dan y sama dengan 6x min x kuadrat. Penyelesaiannya gimana? Nah, pertama kita cari perpotongan antara kedua kurva tersebut. Kita sudah tahu dua kurva. Kalau ada soal seperti ini, tipe soalnya adalah pasti soal yang ini karena ada dua kurva. Ada kurva pertama dan kurva kedua, ya kan? Kalau ada tipe soal seperti ini, pasti tipe soal yang ini, yang dibatasi oleh dua kurva. Nah, sekarang kita tinggal mencari, ini kan nggak ada A-nya yang mana, B-nya yang mana, batas atasnya berapa, batas bawahnya berapa. Kita belum tahu, maka kita cari perpotongan antara kedua kurva tersebut. Nah, ini nggak tahu saya semester berapa ini. Kayaknya semester yang kemarin. Semester 4 atau 3 atau 4 ini. Caranya adalah kita cari apa itu difaktorkan. Iya, benar-benar difaktorkan. Wah, Mbak Riri ini rajin. Benar-benar. Jadi x sama x kuadrat min 2x. Nah, perpotongannya adalah di mana nilai x ini, di mana nilai x di sini dan di sini menghasilkan nilai y yang sama. Maka ini kan yang pertama, kurva pertama sama dengan kurva kedua. Maka difaktorkan, ini dipindah. X kuadratnya pindah sini, diselesaikan sama dengan 0. 2x, x min 4. Nah, maka ditemukan x sama dengan 0 dan x sama dengan 4. Kalau x-nya 0, nilai y-nya adalah 0 juga. Kalau x-nya 4, maka nilai y-nya 8. Maka kita dapat perpotongannya 0,0 dan 4,8. Saya tidak bahas ini lebih jauh karena sudah dibahas kan. Gampang ini. Karena kita sudah tahu batas atas dan bawah, A dan B, maka kita tahu 0 dan 4 kan tadi batasnya. 0 dan 4. Maka tinggal kita masukkan rumusnya. Ini rumusnya. 6x min x kuadrat dikurangi x kuadrat min 2x. Ini penjumlahan biasa. 6x min 2x, maka 8x. Min x kuadrat min 2x kuadrat. Dimasukkan, hasilnya 21/3. Gampang, selesai. Kayaknya lebih gampang dari yang nomor 2 ya, dari yang cara kedua ya. Tipe soal yang kedua ya. Yang ada atas dan bawah tadi. Jadi ada 3. Ya, ada 3 tipe untuk yang mencari kurva ini. Oke ya, saya sudah diingatkan sama Wisik, kelasnya sudah mau selesai, 1 menit lagi. Ini gampang ya Pak, tapi ngajarin sendiri susah. Gampang kok Mbak sebenarnya. Oke, jadi insya Allah minggu depan saya kasih kelas untuk bahas soal-soal saja dan tugas yang kemarin sedikit-sedikit. Gitu ya. Nanti pertemuan tatap muka, insya Allah kalau ada yang mau ditanyakan, disiapkan pertanyaannya. Saya bahas soal-soal lagi. Intinya matematika adalah pembahasan soal. Iya Mbak? Ya, kelasnya saya tutup karena sudah mau tutup ini. Masih ditanyakan tapi waktu. Iya, tadi mulainya sudah molor soalnya. Nggak apa-apa, minggu depan saya kasih kelas lagi. Sama-sama Mbak Riri, ya selamat malam semuanya. Mohon maaf kalau kurang jelas. Siapkan pertanyaannya buat minggu depan. Terima kasih, selamat malam, selamat istirahat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.